Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hello guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay dengan channel YouTube saya. Terima kasih ya. Topik pembahasan kita kali ini adalah manfaat dari patah hati. Ada yang lagi patah hati nih ya, cie. Patah hati itu wajar. Jika Anda tidak ingin mengenal cinta, maka Anda tidak akan pernah mengenal patah hati. Jika Anda ingin mengenal cinta, Anda harus menerima resiko untuk merasakan patah hati, broken heart. Patah hati sendiri itu bisa diartikan hati yang terluka ya. Sebenarnya hati tidak memiliki tulang, tapi kenapa bisa patah ya? Itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan konten saya hari ini yang saya bahas adalah manfaat dari patah hati. Ternyata patah hati itu ada manfaatnya loh. Bukan hanya saat jatuh cinta saja. Mau tahu seperti apa manfaat dari patah hati? Let's go, jangan kemana-mana ya. Saya akan membahasnya satu persatu. Saya akan memberikan motivasi buat teman-teman, manfaat dari patah hati. Patah hati memang sakit sih, tapi tergantung diri kita. Jika kita bisa menyikapinya dan bisa menerimanya dengan positif, kita tidak akan pernah berlarut-larut. Manfaat dari patah hati itu membuat kita menjadi lebih mengenali diri kita sendiri. Dimana kita ketika patah hati itu semakin banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kita menjadi introspeksi diri, kita bisa menjadi tahu kekurangan kita, dan kita lebih menjadi diri kita sendiri. Dimana saat kita patah hati itu kita berkaca, kenapa dia tidak menyukai saya? Kenapa dia meninggalkan saya? Disitulah Anda akan menemukan jati diri Anda. Anda akan mengenali diri Anda sendiri. Tidak jarang loh, orang yang patah hati itu menjadikannya dia sosok yang lebih dari yang dia ketahui. Dia menjadi sosok yang luar biasa. Ternyata patah hati ada manfaatnya ya. Patah hati bisa membuat seseorang mengetahui apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Karena dari patah hati itu, dia bisa menemukan cinta sejatinya. Dari patah hati itu juga, dia bisa mengenal proses kehidupan. Proses di mana dia bertemu dengan cinta sejatinya, bertemu dengan jodohnya. Awalnya bertemu dengan yang baik, kemudian ditinggalkan, datanglah yang terbaik. Jadi patah hati itu ada banyak manfaatnya ya. Jangan berlarut-larut. Jika Anda mampu menyikapinya dengan sisi yang positif, patah hati itu bisa membuat kehidupan Anda jauh lebih baik daripada yang kemarin. Patah hati itu ada manfaatnya ya, jika kita bisa menyikapinya secara positive thinking. Patah
Patah hati juga bisa menjadikan Anda sosok yang lebih mandiri, bahkan memiliki peluang untuk lebih sukses daripada masa lalu atau lebih sukses daripada hari ini jika Anda mampu menyikapinya dengan sisi yang positif dan Anda mampu bangkit dari rasa sakit hati itu. Anda menjadi sosok yang lebih mandiri, lebih sukses, lebih dari segalanya pokoknya. Jadi, patah hati itu ada manfaatnya ya guys. Patah hati itu juga bisa membuat Anda menemukan sosok yang jauh lebih baik. Asalkan Anda mau bangkit, asalkan Anda bisa menyikapinya dengan sisi yang positif. Masih takut dengan patah hati? Patah hati, siapa takut? Patah hati bisa mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Jadi, bukan hanya tentang yang indah-indah saja ya, atau mungkin tentang yang manis-manis saja. Realitasnya, ketika kita jatuh cinta, kita juga merasakan sakit, merasakan kehilangan, merasakan kecewa. Nah, dari patah hati itu kita belajar. Itulah realitas kehidupan yang sesungguhnya. Cinta itu tidak selamanya indah, sayang. Patah hati juga bisa menjadikan Anda sosok yang lebih bijaksana, di mana Anda tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan Anda juga tidak begitu saja menerima cinta yang datang. Pasti Anda memiliki standar, pasti Anda memiliki tipe. Dari patah hati itu Anda akan belajar tidak begitu mudah menerima orang yang baru. Anda lebih tertarik dengan kepribadiannya. Bahkan Anda berpikir 1000 kali untuk menerima cinta yang datang. Karena Anda sudah berpengalaman dari patah hati. Bagaimana? Masih takut dengan patah hati? Patah hati itu ada manfaatnya juga ya. Patah hati juga bisa menjadikan kita sosok yang lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Bahkan dari patah hati itu menjadikan kita sosok yang dalam mengambil keputusan tidak gegabah. Atau mungkin dari patah hati itu seseorang yang dulunya manja, tiba-tiba dia memiliki pemikiran menjadi sosok yang lebih dewasa dalam segi sikap, dalam segi sifatnya, atau mungkin dari kepribadiannya. Dia menjadi sosok yang jauh lebih dewasa. Itulah manfaat dari patah hati ya. Patah hati juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Dimana ketika kita patah hati, kita pasti ingin melakukan sesuatu yang baru. Bahkan bisa merubah kehidupan kita loh. Itu membuat Anda menjadi sosok yang lebih percaya diri. Dimana Anda ketika patah hati itu berusaha untuk berdiri, berusaha untuk menyenangkan diri Anda dengan sesuatu yang baru, berusaha untuk menghibur diri Anda sendiri. Jadi, patah hati itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian loh. Patah hati bisa membuat Anda mencintai diri Anda sendiri. Dimana ketika Anda patah hati itu, Anda introspeksi diri, kemudian Anda merubah. Mungkin dari segi fisik, atau mungkin dari segi status, atau mungkin finansial, menjadikan Anda sosok yang lebih mencintai diri Anda sendiri. Patah hati itu ada manfaatnya juga ya ternyata, jika kita mampu menyikapinya dengan sisi yang positif. Patah hati itu memang sakit sekali, karena hati kita terluka, terpatahkan. Meski kenyataan hati tidak memiliki tulang ya, tapi
Dari patah hati itu, Anda akan menjadi sosok yang jauh luar biasa. Anda akan menjadi sosok yang lebih kuat. Kuat dari mentalnya, kuat dari fisiknya. Karena biasanya seseorang yang tersakiti itu, dia menjadikan dirinya itu jauh lebih baik. Dia lebih kuat, dia lebih dari yang kemarin pokoknya. Patah hati itu banyak banget manfaatnya ya. Patah hati, siapa takut? Patah hati itu juga bisa menjadikan Anda sosok yang lebih bersyukur. Bahkan bisa membuat Anda lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Karena dari patah hati itu Anda belajar bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab dengan diri Anda, kecuali Anda sendiri. Dan tidak ada yang pasti, atau mungkin Anda akan memiliki peribahasa seperti ini: berharap kepada manusia itu akan sangat mengecewakan. Ketika kita berharap kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Di situ Anda akan lebih mencintai pencipta Anda. Anda lebih mendekatkan diri untuk lebih berhati-hati. Karena patah hati itu sakitnya luar biasa. Dan yang mampu mengobati adalah rasa syukur kita. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena obat patah hati itu hanya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Manusia yang sadar ketika dia patah hati, dia pasti akan pergi kepada penciptanya. Karena dia sadar, untuk mengobati patah hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya sendiri obatnya. Jangan coba-coba ya, patah hati itu kalau Anda tidak bisa menyikapinya dengan sisi positif, Anda bisa gila sayang. Ya, namanya juga jatuh cinta. Jatuh itu sakit, cinta itu cerita indah, tiada arti. Cerita indah, namun tiada arti, biasanya seperti itu ya. Patah hati itu wajar sayang, karena memang ini adalah dunia. Tidak semua orang yang datang dalam kehidupan kita kelak akan menjadi jodoh kita. Karena yang berjodoh pun belum tentu bertakdir. Jika kita bisa menyikapi patah hati dengan sisi positif, banyak sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi jika kita tidak mampu menyikapinya dengan sisi yang positif, kita akan menjadi sosok yang terkena mental, depresi, gila. Pokoknya sesuatu yang di luar batas kesadaran. Ketika Anda memulai untuk jatuh cinta, jangan lupa ya, pajak tetap ditanggung oleh tokohnya. Jangan coba-coba untuk bermain dengan cinta jika kamu tidak siap untuk patah hati. Patah hati, siapa takut? Obat dari patah hati sendiri itu adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena seseorang yang tidak memiliki pegangan ilmu dan agama yang kuat, dia akan gila karena perasaannya. Patah hati memang sakit, tapi jangan berlarut-larut ya. Karena patah hati itu banyak banget manfaatnya, terutama untuk diri kita sendiri. Semoga kata-kata motivasi dari saya hari ini bisa memberikan semangat kembali untuk menemukan cinta sejati. Bisa membuat kalian semua yang sedang menonton konten saya hari ini menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi. Karena sadar, inilah kehidupan.
Ada suka, ada duka, ada kecewa, ada bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di konten saya berikutnya ya. Wang ayu, wang ganteng kuis santai sayang. Paham? Bye-bye semuanya, see you. Patah hati, siapa takut? Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.